sobat! Dalam video kali ini, kita akan mengulas sejarah sebuah peradaban pada abad keempat Masehi, tepatnya pada tahun 476 Masehi. Pada abad ini berdiri sebuah kekaisaran yang baru setelah runtuhnya Romawi Barat. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. Kekaisaran Bizantium, juga dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Timur, adalah sebuah kekaisaran yang melanjutkan kedaulatan Kekaisaran Romawi, terutama di wilayah-wilayah yang berbahasa Yunani pada abad kuno dan pertengahan. Kekaisaran ini berpusat di Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Tidak ada konsensus mengenai tanggal pasti dimulainya periode Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium didirikan pada tahun 330 M oleh Kaisar Konstantinus I yang memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi dari Roma ke Konstantinopel. Konstantinopel terletak di lokasi strategis yang menghubungkan Eropa dan Asia, dan menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting. Kekaisaran Bizantium mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Justinian I 527-565 M. Justinian berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang hilang di barat, dan ia juga mendorong perkembangan hukum, seni, dan arsitektur. Kekaisaran Bizantium mengalami kemunduran pada abad ke-7 M, ketika ia diserang oleh Muslim dari timur dan Slavia dari utara. Kekaisaran berhasil bertahan dari serangan-serangan ini, tetapi ia tidak pernah lagi mencapai kejayaan seperti pada masa sebelumnya. 1. Awal mula Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Bizantium, yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Timur, memiliki akar sejarah yang kompleks dan bermula dari periode Romawi kuno. Berikut adalah gambaran singkat tentang awal mula Kekaisaran Bizantium. 1. Keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad keempat Masehi, Kekaisaran Romawi menghadapi tekanan eksternal dan internal yang signifikan. Pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat runtuh setelah penaklukan oleh suku-suku barbar, terutama Odoacer, yang menyingkirkan Kaisar Romulus Augustulus. Ini menandai akhir dari Kekaisaran Romawi Barat. 2. Konstantinus Agung. Konstantinus Agung, yang berkuasa dari tahun 306 hingga 337 Masehi, adalah salah satu tokoh kunci dalam pembentukan Kekaisaran Bizantium. Dia terkenal karena memeluk agama Kristen dan memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi ke Bizantium, yang kemudian dikenal sebagai Konstantinopel, sekarang Istanbul. 3. Pendirian Konstantinopel. Pada tahun 330 Masehi, Konstantinus Agung mendirikan Konstantinopel sebagai ibu kota baru Kekaisaran Romawi. Keputusan ini strategis karena Konstantinopel terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia serta antara Laut Hitam dan Laut Tengah, menjadikannya pusat perdagangan dan kekuatan militer yang penting. 4. Pembagian Kekaisaran Romawi. Setelah kematian Konstantinus Agung, Kekaisaran Romawi dibagi menjadi dua bagian, Kekaisaran Romawi Barat dengan ibu kota di Roma dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota di Konstantinopel. Kekaisaran Romawi Timur ini adalah cikal bakal Kekaisaran Bizantium. 5. Masa-masa sulit awal. Di awal berdirinya, Kekaisaran Bizantium menghadapi berbagai tantangan, termasuk serangan suku-suku barbar dan Persia. Namun, mereka berhasil mempertahankan kemerdekaan dan stabilitas wilayahnya. 6. Pemerintahan Justinian I. Pada pertengahan abad ke-6, Kekaisaran Bizantium berada di bawah pemerintahan Kaisar Justinian I. Di bawah pemerintahannya, wilayah kekaisaran diperluas, hukum Romawi dikodifikasi, hukum Justinian, dan Konstantinopel diubah menjadi kota yang megah.
2. Masa kejayaan Kekaisaran Bizantium. Masa kejayaan Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur merupakan salah satu periode terpenting dalam sejarah kekaisaran tersebut. Ini adalah saat di mana Kekaisaran Bizantium mencapai puncak kejayaannya dalam berbagai aspek, termasuk wilayah, budaya, dan kemakmuran. Berikut adalah gambaran singkat tentang masa kejayaan Bizantium. 1. Pemerintahan Justinian I 527-565 M. Kaisar Justinian I dan permaisurinya Theodora memerintah selama periode ini. Di bawah kepemimpinan Justinian, Bizantium mencapai wilayah terluasnya, termasuk Italia, wilayah di sekitar Laut Tengah, dan sebagian besar wilayah Afrika Utara. Justinian terkenal dengan reformasi hukumnya dan kodifikasi hukum Romawi dalam Corpus Juris Civilis, hukum Justinian. 2. Pembangunan Konstantinopel. Konstantinopel menjadi salah satu kota terbesar dan terindah di dunia pada masa ini. Kaisar Justinian membangun kembali dan memperluas kota ini, termasuk Hagia Sophia, sebuah basilika megah yang menjadi salah satu monumen paling terkenal dalam sejarah arsitektur. 3. Kemajuan budaya dan seni. Masa kejayaan Bizantium juga disorot oleh kemajuan budaya dan seni. Seni mozaik Bizantium terkenal, dan gereja-gereja mereka dihiasi dengan mozaik yang indah dan mengesankan. 4. Keberlanjutan Kristen Ortodoks. Kekristenan Ortodoks memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Bizantium, dan Kaisar Justinian I aktif dalam menjadikan agama ini sebagai dasar bagi negara dan hukum. 5. Pusat pendidikan dan kebudayaan. Bizantium adalah pusat pendidikan, dengan sekolah-sekolah yang terkenal seperti Akademi Neoplatonik dan Universitas Konstantinopel. Kekaisaran ini juga mempertahankan dan meneruskan tradisi sastra Yunani klasik. 6. Hubungan diplomatik dan perdagangan. Kekaisaran Bizantium menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan yang luas dengan banyak negara, termasuk Persia, Cina, dan negara-negara Eropa Barat. 3. Runtuhnya Kekaisaran Bizantium. Runtuhnya Kekaisaran Bizantium adalah sebuah peristiwa yang menandai akhir dari keberadaan Kekaisaran Romawi Timur, juga dikenal sebagai Bizantium. Runtuhnya Bizantium terjadi ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah pada tanggal 29 Mei 1453. Berikut adalah beberapa faktor dan peristiwa utama yang menyebabkan runtuhnya Bizantium. 1. Penaklukan Ottoman. Kesultanan Utsmaniyah, yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II, Mehmed the Conqueror, melancarkan pengepungan besar terhadap Konstantinopel pada tahun 1453. Pengepungan ini adalah yang ketiga dalam beberapa dekade. 2. Kelemahan pertahanan Bizantium. Bizantium telah mengalami penurunan kekuatan dan sumber daya dalam beberapa abad terakhir, yang telah melemahkan pertahanannya. Selama pengepungan, meskipun Bizantium dipimpin oleh Kaisar Konstantinus XI, pasukan mereka tertekan oleh kesulitan logistik dan kurangnya pasukan yang cukup untuk melawan serangan besar Kesultanan Utsmaniyah. 3. Kejutan teknologi. Kesultanan Utsmaniyah menggunakan senjata modern dan teknik pengepungan yang lebih maju, termasuk meriam besar, yang memberikan keunggulan signifikan dalam pertempuran. 4. Runtuhnya tembok Konstantinopel. Salah satu momen kunci dalam pengepungan adalah ketika Kesultanan Utsmaniyah berhasil meruntuhkan tembok Konstantinopel yang terkenal dan kuat. Ini terjadi pada tanggal 29 Mei 1453. 5. Jatuhnya Konstantinopel. Setelah tembok runtuh, pasukan Kesultanan Utsmaniyah menyerbu kota dan berhasil menaklukkan Konstantinopel. Kaisar Konstantinus XI gugur dalam pertempuran terakhir di dalam kota, dan Konstantinopel jatuh ke tangan Utsmaniyah. 6. Akibat runtuhnya Bizantium. Runtuhnya Konstantinopel menandai akhir dari Kekaisaran Bizantium setelah lebih dari 1000 tahun keberadaan.
Kota Konstantinopel kemudian diubah namanya menjadi Istanbul, yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah. Akibatnya, banyak penduduk Bizantium melarikan diri ke Eropa Barat, membawa dengan mereka warisan budaya, ilmiah, dan artistik Bizantium yang berharga. Itulah beberapa fakta menarik tentang sejarah awal mula berdirinya Kekaisaran Bizantium, masa kejayaan hingga runtuhnya Kekaisaran Bizantium, yang mungkin dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.